Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita yang tak terhingga semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rangkaian karunia yang Allah turunkan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah memperkenankan kita untuk berada di atas punggung buminya, menghadirkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna sejatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan sampai malam ini menjadi catatan kemuliaan, keberkahan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ilmu pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang Rasul, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu penakut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bisa jadi. Namanya manusia, ada yang pemberani, ada yang penakut. Ada yang hendak melakukan sesuatu, dia berpikir berkali-kali karena ada ketakutan yang berada pada dirinya." Kata Rasul, bisa jadi seorang mukmin itu penakut. Lalu Nabi ditanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil, pelit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi. Ada yang dermawan, ada yang pelit. Ada yang hari ini dermawan, besok lusa jadi pelit. Ada yang menjadi hamba Allah yang dermawan ketika sedang melimpah hartanya, tetapi ketika sedang terbatas hartanya, dia kembali menahan hartanya. Walaupun sejatinya dalam Islam diajarkan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa itu, sebagaimana yang dilukiskan dalam surat Al-Imran itu, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Melaksanakan infaknya itu baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tetap dia lakukan infaknya itu. Nah, Nabi ditanya, apakah mungkin seorang mukmin itu punya sifat bakhil? Kata Nabi, bisa jadi dia punya sifat bakhil. Nah, ada orang kita lihat nggak bisa diobati tuh bakhilnya. Bahkan nauzubillah, ada orang dia sampai bakhil sama dirinya sendiri. Sama dirinya aja dia bakhil. Ya.
Apalagi sama orang lain, sama dirinya dia bakhil, penuh perhitungan untuk dirinya. Uangnya melimpah, asetnya di mana-mana, tapi pelit sama dirinya, pelit sama keluarganya, pelit sama orang-orang terdekatnya, apalagi sama orang lain. Lalu Nabi ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta, wahai Rasul? Pertanyaan yang ketiga ini Nabi jawab, la. Tidak pantas, tidak patut dalam pribadi seorang hamba Allah yang beriman memiliki sifat dusta. Berarti tidak dapat dimaklumi sifat dusta itu. Tidak diperkenankan sifat dusta itu. Kalau dia penakut masih bisa dimaklumi. Kalau dia bakhil masih bisa dimaklumi oleh Rasul. Tapi pendusta tidak dapat dimaklumi. Makanya wajar dalam Al-Quran Allah menyeru hamba-hamba Allah yang beriman. Setelah Allah memanggilnya untuk bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kata as-sidq itu bermakna jujur, juga bermakna benar. Maka dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian senantiasa berada pada ranah kejujuran. As-sidq bisa bermakna jujur, bisa bermakna benar. Kenapa? Karena orang jujur pasti dia benar. Benar tutur katanya, benar perilakunya, benar sikapnya, benar keputusannya, benar pergaulannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya Allah ini adalah kita senantiasa berada pada jalur kebenaran. Karena orang jujur sudah pasti dia benar. Alaikum bis-sidqi, kata Nabi, hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu menghantarkan seseorang kepada albir. Apa itu albir? Albir artinya kebaikan yang berkesinambungan. Kebaikan tanpa henti. Itu albir. Kan ada orang dia bisa saja baik hari ini, jahat tahun depan. Tapi kalau orang itu jujur, ya, kata Nabi, menghantarkan hamba Allah tersebut ilal bir, menuju kebaikan yang berkesinambungan, kebaikan tanpa henti. Yaitu rahmat daripada nilai kejujuran itu. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Adapun kebaikan dan kebajikan yang tanpa henti itu menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Nabi katakan, wa iyyakum wal kadzib. Hendaklah kalian senantiasa menjauhi dusta. Kenapa Nabi suruh jauhi? Bahasa Nabi di sini jauhi. Bukan jangan lakukan. Berarti apa? Menuju indikasi dusta saja tidak boleh. Berada pada lingkaran kedustaan saja tidak boleh.
Bersahabat sama tukang bohong juga tidak boleh, nanti bisa jangkit. Ikut mendukung kedustaan juga tidak boleh. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menghantarkan hamba Allah itu menuju keburukan. Orang tukang bohong akan buruk perangainya, buruk perilakunya, buruk pergaulannya, buruk sikapnya. Mukanya yang cakep jadi kagak enak dilihat. Ya, apalagi udah jelek jadi tukang bohong, kagak enak lagi. Yang cakep aja jadi kagak enak dilihat. Kenapa? Diambil rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di wajahnya diangkat. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu menghantarkan dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Nabi mewanti-wanti untuk menjauhi kedustaan? Karena para nabi-nabi mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sering mereka tonjolkan di hadapan umat bimbingan mereka adalah praktek kejujuran. Seluruh nabi-nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika dikenal di semenanjung Arabia sebelum beliau menyampaikan wahyu ilahiyah, sebelum risalah kenabian turun kepadanya, qabdal bi'tsah, yang dikenal oleh orang-orang di semenanjung Arabia apanya? Jujurnya. Brandingnya Nabi itu brand akhlaknya. Dan akhlaknya yang terlihat paling pertama kali adalah kejujurannya, maka ia mendapatkan julukan Al-Amin. Yang kasih julukan Al-Amin siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka mempercayakan apa saja kepada Rasul, titip barang-barang berharganya kepada Rasul. Jadi sebenarnya ketika Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, banyak orang-orang kaya kafir Quraisy merasa kehilangan juga sebenarnya. Kehilangan bukan kehilangan sosok yang menjadi panutan sebenarnya, tapi kehilangan siapa? Karena mereka memusuhi Nabi. Mereka kehilangan siapa orang yang dapat mereka titipkan barang berikutnya. Karena mereka kalau berangkat keluar, pergi ke negeri Syam lama nggak kembali, itu barang-barang berharganya dititip sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika mereka pulang barang-barangnya utuh. Dan menurut riwayat setelah keberangkatan Nabi ke Madinah, pilihan mereka jatuh kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Al-Abbas masih tinggal di Mekah. Beralih mereka kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan mereka memandang Abbas akan jujur. Kenapa? Mereka memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memiliki hubungan kekerabatan. Mereka katakan, ponakanmu sangat amanah. Untuk itu kami meyakini kau juga bakal amanah, maka kami titip sama engkau. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib menjadi amanah. Kenapa? Memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipandang oleh orang-orang kafir Quraisy sangat jujur, sangat amanah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di akhir zaman banyak orang melakukan dusta dengan enteng dan ringan. Bahkan naudzubillah ada program-program acara yang bernuansa dusta dan menjadi menjadi senang ditonton, bahkan menjadi viral. Ya, yang like banyak, yang subscribe banyak. Mudah-mudahan dari jamaah sini tidak ada yang subscribe itu acara.
Namanya acara ngeprank. Programnya ngeprank. Apa artinya ngeprank? Ngebohongin kan? Ngebohongin nggak? Ngerjain orang, ngebohongin orang. Tapi viral. Menghasilkan duit lagi. Ya. Ini kan program acara dosa ini. Tapi menghasilkan duit. Kenapa? Karena masyarakatnya merasa ringan untuk melakukan hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira ini hal-hal yang remeh dan sepele, kata Allah. Tapi ingat, hal yang kalian anggap ringan dan sepele itu wa huwa 'indallahi 'azim. Itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah itu berat. Kan dianggap sepele ini. Enteng aja. Apalagi sudah tahu ada menghasilkan. Ya. Bahkan yang tadi tidak punya ide seperti itu, jadi punya ide seperti itu. Ya. Emak sama anaknya bikin program ngeprank juga. Buat akun YouTube. Masukkan juga programnya. Nanti yang lain lihat, wah ini jadi banyak yang follow ini. Ikut juga. Tak bisa dibayangkan pengasas ide acara ini paling pertama kali siapa itu? Ini demi Allah, orang seperti ini dia nanti dapat dosa jariah dia. Nah iya kan, dia punya ide ini kan. Hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang melaksanakan tradisi yang baik, kebiasaan yang baik, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian tradisi yang baik tersebut dia lakukan, kemudian ditiru sama orang-orang yang lain. Dan orang-orang yang lain meniru, kemudian orang-orang yang lain yang meniru itu mendapatkan pahala, dan dia pengasas pertama kali mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Tapi berikutnya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, kata Rasul. Orang yang meninggalkan atau melakukan tradisi-tradisi yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, falahu wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, ganjarannya nanti. Bentuk dosa, hukuman. Dan wa wizru man amila biha. Dan dosa juga buat siapa yang melakukan amal seperti itu. Dan ketika orang melakukan amal seperti itu karena idenya dari dia juga bakal dapat juga dosa jariah itu ila yaumil qiyamah. Kita tidak tahu siapa yang menemukan kunci letter T itu. Tapi setiap maling motor yang tertangkap, kemudian pihak kepolisian Republik Indonesia menghadirkan barang bukti, dan salah satu barang buktinya adalah kunci letter T, maka penemu kunci letter T paling pertama dia dapat dosa jariah. Karena ide dia itu dulunya diikuti terus oleh yang berikutnya. Maka jangan sampai kita meninggalkan suatu kebiasaan yang buruk dan tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini program-program seperti ini lagi marak ini. Dan ternyata dikecam. Allah Subhanahu wa taala yang mengecamnya, wa tahsabunahu hayyinan. Jangan anggap ringan. Ini biasa di keluarga kita juga sering terjadi nih. Kita sering ringan mengumbar janji di hadapan anak kita. Tapi tidak kita laksanakan. Contoh nih, kita bilang sama anak kita begini. Kamu belajar yang benar. Nanti bakal dapat hadiah. Dia udah belajar sungguh-sungguh, tapi hadiah tak kunjung sampai ke dia. Alasan kita apa? Hanya untuk memotivasi dia.
Dosa itu. Bohong itu dianggap bohong. Ini ada riwayatnya dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amir. Dia menceritakan sendiri. Dia mengatakan ketika aku masih kecil, pernah ibuku menyuruhku untuk melakukan sesuatu dengan berjanji akan memberikan aku hadiah. Ibunya Abdullah bin Amir bilang sama Abdullah bin Amir, "Nak, kau lakukan ini dan ini. Nanti ibu bakal kasih kamu hadiah." Ketika ibunya Abdullah bin Amir ini memerintahkan kepada Abdullah bin Amir dan menjanjikan sesuatu buat Abdullah bin Amir, waktu itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi. Terus Nabi tanya sama ibunya Abdullah bin Amir, "Emang engkau janjikan apa buat putramu itu?" Terus ibunya bilang, "Ya Rasulullah, saya janji saya akan berikan dia korma." Anak-anak kecil zaman dulu dikasih hadiah korma udah seneng. Mungkin zaman sekarang dijanjiin coklat atau apa. Semangat. "Oh, itu yang kau janjikan," kata Rasul. "Iya." Kata ibunya Abdullah bin Amir, "Iya, saya janjikan dia korma." Apa kata Nabi? "Ma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbah." Ketahuilah wahai ibu, kalau engkau nantinya tak memberikan dia apa-apa, maka engkau tercatat sebagai tukang bohong. Sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pentingnya untuk merawat kejujuran itu. Kesannya sepele kan? Dan sering terjadi itu kita. Nanti ini bakal dikasih. Atau kadang-kadang yang dijanjikan A yang diberikan B. Udah dosa juga. Bohong. Yang kedua, lawakan-lawakan yang berisi kisah-kisah yang dikarang. Yang sering kita konsumsi juga ini. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang dia berdiri, dia ngomong di depan audiens, kemudian berusaha untuk memancing gelak tawa dari audiens dengan cara dia mengarang cerita-cerita fiktif agar menghadirkan gelak tawa di tengah-tengah komunitas yang berada di hadapannya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhika bihil qauma, wailun lahu summa wailun lahu." Nabi bilang celakanya sampai 3 kali. 1 kali di pertama hadis dan 2 kali disebut di akhir hadis. Nabi mengatakan celaka bagi seseorang yang bercakap-cakap, yang bercerita di hadapan sebuah audiens, kemudian lalu dia berdusta, dan dustanya itu liyudhika bihil qauma, untuk menghadirkan gelak tawa di tengah-tengah audiens tersebut. Kata Rasul, wailun lahu summa wailun lahu, celakalah buat dia dan celakalah buat dia. Berapa banyak program acara celaka ini yang beredar, ditonton oleh banyak orang. Dan yang tertawa itu tahu sebenarnya cerita itu cerita karangan itu, tapi menikmati kan. Bahkan ada lombanya lagi, ada lomba dan berhadiah, lomba dan berhadiah, ada jurinya. Berarti jurinya juri-juri ahli bohong semua itu. Ya, dia bisa nilai kan siapa yang bakal dapat hadiah, siapa yang pemenang juara 1, juara 2. Kemudian ditonton oleh banyak orang. Terus orang-orang yang nonton, yang tadinya tidak pingin seperti itu, jadi pingin. Kenapa? Bakal dapat hadiah. Dan dia hidup dari hasil itu.
beli rumah dari hasil itu, beli mobil dari hasil itu, punya aset dari hasil itu, kasih makan anak istri dari hasil itu. Dan orang-orang yang lain termotivasi untuk jadi seperti dia. Kata Rasul, wailun lahu summa wailun lahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang, fa innal kadhiba jima'un nifaq, kata Nabi. Sesungguhnya dusta itu menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Jadi mbahnya munafik itu di mana? Bohong. Karena orang kalau dia sudah ringan berbohong, maka berikutnya ketika dia berjanji, dia pasti mudah melanggar janjinya. Kalau dia diberikan amanah, dia akan dengan ringan pula mengkhianati amanah tersebut. Nabi mengatakan jima'un nifaq, menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Allah sebut di Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Orang-orang munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia berjumpa sama orang-orang yang mukmin, dia bilang apa? Kami beriman. Padahal dia tidak sungguh-sungguh tidak beriman, dia tidak serius keimanannya. Berarti ngapain itu? Bohong nggak? Bohong kan? Dia lagi bohong. Dia ketemu sama orang mukmin, dia bohongi orang mukmin. Dia bilang apa? Amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia kembali kepada komunitas setannya yang sifatnya sama-sama setan seperti dia, qalu inna ma'akum. Dia bilang apa? Kami bersama kalian. Jadi ketika dia kembali sama teman-temannya ke kelompoknya bilang, tadi ente duduk sama orang-orang beriman, ente hadir di acara mereka. Kami lihat di acara orang-orang mukmin itu, ente ada di depan, hadir. Dia bilang apa? Sesungguhnya saya bersama kalian sebenarnya. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya ngeledek aja orang mukmin itu. Kami permainkan mereka. Kami hanya manfaatkan mereka. Bohong itu? Bohong. Tapi Allah sebut di Al-Quran apa? Itu ciri munafik. Ringan dia berdusta. Nabi juga bilang, fa inna sidqa tuma'ninah, kata Nabi di hadis yang lain. Nabi katakan sesungguhnya kejujuran itu menghadirkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Orang jujur tuma'ninah. Wal kadhiba ribatun, dan dusta itu menghadirkan ketidaktentraman, kegelisahan. Orang jujur tenang dia. Dia dagang, punya warung. Beras yang dia jual bukan beras oplosan. Yang harga 10.000 yaitu harga 10.000, yang 15.000 ya 15.000, yang 17.000 ya 17.000. Dia tidak pernah oplos. Nah kalau dia dagangnya jujur, kira-kira dia tenang nggak? Coba kalau berasnya beras oplosan. Itu setiap kali dia buka warung, dia lirik kiri, lirik kanan, takut ketahuan. Ketika dia sedang siapkan beras-beras yang mau dia jual, dan tentunya dia oplos itu, tentu dia dalam kondisi kekhawatiran, takut-takut ada yang tahu. Tukang jual handphone, kalau handphone yang dia jual asli dari distributor, tenang dia buka tokonya. Tapi kalau handphone yang dia jual itu barang tadahan hasil curian, nyaman nggak dia dagang? Pembeli asli pun datang dia curiga, takut ini orang jangan-jangan ini yang datang beli ini Intel ini. Takut dia. Kenapa? Barang dagangannya barang curian. Ribatun, penuh dengan kegelisahan. Tapi kalau dia jujur, tuma'ninah, santai aja.
Jujur. Nggak berat dia melakukan sesuatu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya. Ini berkaitan dengan kekinian ya. Jangan mudah ya, menyampaikan ke depan khalayak setiap berita yang sampai kepada kita. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman ayu haddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah menjadi dosa bagi seseorang saat dia mengucapkan atau bercerita segala sesuatu yang didengar. Jadi tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita saksikan, yang kita tonton, yang kita dapat beritanya, tidak semuanya pantas kita sebarkan kepada yang lainnya. Karena terkadang yang sampai kepada kita bisa saja itu belum benar adanya beritanya. Perlu cek and recheck, perlu klarifikasi, perlu tabayun, perlu verifikasi. Itu penting. Sekarang ini sering terjadi sampai berita cuma baca judul atasnya. Kan kebanyakan orang nih penyakitnya malas baca. Dia baca judul atasnya. Bacanya belum selesai langsung dikirim. Di-share. Temannya di handphonenya ada 2000 orang, di-share semuanya. Temannya tanya, ente sudah baca belum? Pokoknya ente baca aja deh. Dia belum baca. Banyak video-video yang sampai kepada kita, judul sama isinya beda. Tapi banyak orang saking semangatnya, main kirim aja. Padahal judulnya apa, isinya apa. Ya, makanya perlu klarifikasi, perlu cek. Gak bisa semua yang sampai kepada kita kita sebarkan kepada orang. Kafa bil mari isman, kata Rasul. Ayu haddisa bi kulli ma sami. Ini huru hara yang sering terjadi di masyarakat kita itu apa? Karena banyak orang menyebarkan berita tanpa dia cross check terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam dunia kerja saja, orang kalau mau terima karyawan, pertama kali yang dia harapkan dari karyawan yang bakal dia terima apa? Jujur kan? Di dunia barat sekalipun itu nilai honesty, kejujuran itu paling tinggi, paling diagung-agungkan, yaitu honesty. Dan ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang itu. Kita ingat kisahnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sudah memasuki usia senja, tidak mampu mengurus ladang yang begitu luas, tidak punya anak laki, punya anak perempuan 2. Lalu dia berbicara dengan 2 anak perempuannya. Saya ini sudah tua, tak mampu lagi mengontrol kebun yang begini luas. Saya butuh laki-laki yang dapat mengelola kebun ini, yang masih muda, masih segar, dan kuat untuk memantau kebun yang begini luas. Terjadi dialog itu antara Nabi Syuaib dengan salah satu putrinya. Dan Allah abadikan di Al-Quran ketika salah satu putri daripada Nabi Syuaib memberikan usulan kepada ayahandanya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, sesungguhnya orang yang terbaik yang dapat engkau pekerjakan adalah orang yang al-qawiyyu al-amin. Syaratnya itu. Dan itu menjadi syarat setiap perusahaan ketika mau menerima karyawannya. Al-qawi maksudnya apa? Dia orang yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi di bidang yang bakal dia kerjakan itu. Al-amin, orangnya jujur, orangnya memiliki integritas. Ya, kita sering dengar kata-kata integritas kan akhir-akhir ini. Itu di Al-Quran sudah berbicara. Al-qawiyul amin. Orang yang memiliki kompetensi, kemampuan. Dan al-amin, orang yang memiliki
integritas. Dan akhirnya yang terpilih siapa? Musa alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam dipercayakan oleh penguasa Mesir untuk mengelola kas negara. Mesir memasuki masa paceklik, lama panjang, menurut riwayat sampai 7 tahun masa pacekliknya itu. Tetapi terpilihnya Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir mampu melewati masa genting itu, masa resesi ekonomi yang begitu panjang di Mesir, itu mampu terlewati. Kenapa? Karena Allah sebut dalam Al-Quran, Yusuf alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang hafizun alim. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang hafiz. Apa itu hafiz? Hamba Allah yang mampu menjaga nilai amanah, mampu merawat kejujuran, dan alim. Memang dia cerdas di bidangnya itu. Sehingga ketika penguasa Mesir mempercayakan Yusuf alaihissalam untuk mengelola kas negara dan diberikan hak penuh atasnya, dia mampu mengelolanya dengan baik. Sehingga rakyat Mesir tidak mengalami tekanan ekonomi yang dalam. Berkat siapa? Yusuf alaihissalam yang hafizun alim. Orangnya mampu menjaga amanah dan orangnya cerdas di bidangnya itu. Dan kita tahu juga dalam riwayat hadis Imam Bukhari, Raja Heraklius itu terpesona dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang membuat ia terpesona apa? Ketika pertanyaan demi pertanyaan yang dia ajukan kepada Abu Sufyan pada waktu itu, salah satu butir-butir pertanyaan adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijawab oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan ketika menghadap Raja Heraklius, beliau belum memeluk agama Islam. Ada hadisnya cukup panjang, ada dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius pada waktu itu. Raja Heraklius memanggil rombongan dagang yang sedang melintasi wilayahnya. Kemudian dia bilang, pertemukan kepada saya orang yang memiliki pertalian kekerabatan yang dekat dengan Muhammad SAW. Saya ingin tanya. Waktu itu yang ada Abu Sufyan. Teman-temannya Abu Sufyan bilang ini orangnya. Dipertemukan. Dan Abu Sufyan waktu itu masih menjadi musuhnya Nabi. Dan sangat memusuhi dakwah Nabi. Karena Nabi berdakwah di Mekah itu Abu Sufyan masih memerangi Nabi. Abu Sufyan masuk Islam nanti setelah Fathul Mekah. Abu Sufyan. Nah ini kisah ini kembali dikisahkan oleh Abu Sufyan setelah dia memeluk agama Islam. Raja Heraklius panggil dia ke depan. Terus Raja Heraklius mengatakan orang-orang yang dari Mekah yang lainnya berdiri di belakang Abu Sufyan. Terus kata Raja Heraklius, kalian dengar apa jawabannya? Kalau dia jawab jujur, kalian iyakan. Kalau dia jawab bohong, bilang sama saya kalau dia bohong. Akhirnya mulailah pertanyaan dengan pakai penerjemah pada waktu itu. Ditanya, engkau mengenal dia Muhammad SAW? Ya, kami semua mengenalnya melebihi kami mengenal anak kandung kami sendiri. Dan kami mengenalnya seperti kami mengenal anak kandung kami. Ditanya lagi, bagaimana nasabnya? Oh, dia lahir dari nasab yang terbaik. Ayah ibunya orang baik, orang terhormat. Apakah kakek buyutnya dulu adalah dari turunan raja-raja? Bukan. Kakek buyutnya bukan turunan raja-raja. Ditanya lagi, apakah sebelumnya di tempat kalian ada orang yang pernah mengaku jadi nabi? Tidak ada. Baru kali ini dia muncul dan mengaku menjadi rasul, menjadi nabi. Ditanya lagi, pengikutnya dari mana saja? Apakah dari kalangan orang kaya? Kata Abu Sufyan, pengikutnya bukan dari kalangan orang kaya, dari kalangan mustad'afin, orang-orang lemah. Bagaimana pengikutnya setelah memeluk agamanya? Pengikutnya setelah memeluk agamanya mereka benar-benar istiqamah, kuat dalam memeluk agamanya tersebut. Begitu banyak pertanyaan disampaikan. Terus salah satunya pertanyaan Heraklius mengatakan, apakah pernah kalian menyaksikan
Muhammad SAW apakah kalian pernah menyaksikan dia dari masa kecilnya sampai dia mengaku jadi Rasul pernah berbohong? Tanya itu. Kata Abu Sufyan, tidak pernah kami menyaksikan dia berbohong sekalipun. Ya. Kenapa Heraklius tanya itu? Karena Heraklius dia baca di kitab-kitab agamanya. Di kitab agamanya mendeskripsikan tentang potret Rasul terakhir. Dan salah satu cirinya adalah tak pernah berdusta. Dari pertanyaan itu akhirnya Heraklius ngomong. Dia bilang, orang itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, orang itu nanti akan menguasai banyak wilayah termasuk tempat aku berdiri ini. Romawi. Termasuk tempat aku berdiri. Dan Raja Heraklius bilang apa? Kalau seandainya aku diperkenankan berjumpa dengannya nanti, maksudnya ketika sampai penaklukan aku berjumpa dengannya atau aku diperkenankan berjumpa dengannya, aku rela membasuh kakinya. Ada berat hadis Imam Bukhari. Ini terpesona dengan jawaban tentang potret Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya apa, ditanya jujurnya. Makanya orang jujur itu, kata ulama salafus shalihin, orang jujur itu dia akan dicintai oleh sahabat-sahabatnya dan akan disegani oleh musuh-musuhnya. Orang jujur hidupnya pasti tenang, tentram. Kenapa? Musuhnya akan segan semuanya. Kawan-kawannya jatuh hati dan cinta kepadanya. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.